Penuh sukacita. Para staf masih bersukacita. Haleluya, bersukacita ya. Walaupun tanggal muda serasa tanggal tua. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, pada saat ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judulnya Jangan Berlaku Tamak dan Serakah. Apa? Jangan berlaku tamak dan serakah. Semuanya kenal apa arti kata dari tamak dan serakah? Kenal ya pastinya ya. Haleluya. Nah, saudaraku, langsung kita buka kebenaran firman Tuhan, Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel. Di samping kitab Wahyu. 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-20. Silakan dibuka. 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-25. Sudah dapat amin? Atau ada juga yang buka dekat kitab Wahyu? Yang senyum-senyum itulah dia ya. Nah, firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel 30 ayat 20 sampai yang ke-25. Kita baca secara bergantian. Saudara-saudara di ayat yang ke-20, ayat yang ganjil, dan yang terakhir kita baca bersama 2-3 ya. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka Tetapi pergi. Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Yahweh kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama. Bersama kita baca 2-3 ya. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Haleluya, amin. Ya, semuanya menyimak firman Tuhan ya. Jadi saudara-saudaraku, dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-30, kalau kita melihat dari judul perikopnya di sana, Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Nah, pada saat itu saudara-saudaraku, Daud ada di pelarian. Kenapa ada di pelarian? Pada saat itu tahta daripada Saul sudah jatuh. Secara diam-diam bisa dikatakan Nabi Samuel yang pada ayat ini sebetulnya sudah meninggal ya, tetapi sebelum ke pelarian sudah diurapinya Daud menjadi raja, sehingga Saul dendam dan ingin membunuh Daud pada saat itu, sehingga ia lari. Bisa saja sih dibunuhnya, tetapi ia memegang prinsip, jangan kusentuh orang yang diurapi Tuhan. Jiwa yang sangat besar daripada Raja Daud. Nah, ia ada di pelarian pada saat itu. Dan pada saat itu dia tidak sendiri. Orang-orang yang setia juga mengikuti dia. Orang-orang pengikut dia. Nah, jadi saudara-saudaraku, jika ada seorang pemimpinmu, bagaimanapun keadaan dia, belajar daripada orang-orang yang ikut kepada Daud. Walaupun belum menjadi raja, mereka tetap mengikutinya dengan setia. Haleluya. Nah, pada saat itu mereka menetap di Ziklag, satu daerah ya. Jadi pada saat itu saudara-saudaraku,
Daud beserta rombongannya menjelajah negeri. Tinggallah anak-anak dan para istri mereka, juga harta benda mereka di daerah itu. Nah, sepeninggalan mereka, orang-orang Amalek datang menyerang daerah tempat di mana mereka menetap. Setelah diserang, semuanya di bumi hanguskan, kecuali pembunuhan tidak mereka lakukan. Malahan apa yang diperbuat mereka? Mereka menawan anak-anak dan istri dari Daud dan pengikutnya. Dan juga harta benda mereka rampas. Dan mereka lari setelah menyerang. Jadi saudara-saudaraku, singkat ceritanya di sini dalam perikop ini agar kita memahami ya. Sengaja saya lompat ke ayat 20, nanti kalau kita baca dari ayat pertama agak kayak mana gitu ya kan. Jadi saudara-saudaraku, setelah Raja Daud beserta para rombongannya sudah kembali, mereka sangat-sangat terkejut dan miris hatinya Raja Daud melihat tempat mereka menetap di Siklag sudah di bumi hanguskan. Yang lebih parahnya, istri dan anak-anak mereka juga ditawan. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Raja Daud? Mereka menangis histeris. Kekacauan apa yang menimpa kita? Tetapi satu mental seorang pemimpin yang luar biasa. Di situ dicatat Raja Daud. Di sini di saudaraku di ayat yang ke-6. Sini kita baca bersama-sama 2-3 ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Yahweh Elohimnya. Nah, satu ciri pemimpin yang luar biasa yaitu harus menguatkan kepercayaannya. Amin. Apapun yang dialami, apapun keadaan, bahkan setragedi apapun, yang pertama yang harus kita lakukan ialah menguatkan hati dan kepercayaan kita. Haleluya, amin. Jadi setelah dia menguatkan hatinya, ia meminta imam pada saat itu membawakan efod untuk dia berdoa di hadapan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan apa yang harus dilakukan. Nah, saat dia berdoa saudaraku, nah ini luar biasa ya kan, tanya Tuhan dulu. Dikatakan Tuhan pada saat itu, ya kejarlah mereka sebab aku menyerahkannya ke dalam tanganmu. Nah, pada saat itu ia memimpin orang-orangnya ada 600 ya. 600 mungkin tidak dicatat dengan jelas di situ, tetapi 200 tinggal di Siklag pada saat itu untuk jaga-jaga, siapa tahu ada serangan dadakan. 400 orang lah yang dibawanya. 400 orang sampai di Sungai Besor. 200 orang tidak tahan lagi menyeberang. Dikatakan mereka lah, pergilah kalian agar kami tinggal di sini. Tetapi ketahuilah kami mendukung kalian, istilahnya begitu. Jadi yang pergi bersama Raja Daud hanya 200 orang. Kenapa dia begitu dengan pedenya? Tuhan besertaku, lebih besar dari berlaksa-laksa prajurit yang akan kubawa. Haleluya, amin. Nah, jadi di tengah perjalanan mereka kan nggak tahu tuh kemana perginya orang Amalek tadi. Belum ada Google Map, belum ada. Tetapi ketika Tuhan menyertai, ada tandanya, budak dari orang Amalek, yaitu orang Mesir, ditinggalkan ternyata karena dia sakit. Jadi ketika ia ditinggalkan, datanglah rombongan Raja Daud. Dilihatlah, diberi makan, diberi minum. Rupanya udah 3 hari 3 malam nggak makan karena sakit, ditinggalkan. Nah, Raja Daud ini orang yang luar biasa kan. Ada orang ditolongnya, ditanyanya, budak siapakah kamu? Nah, dikatakannya, sesungguhnya aku budak dari orang Amalek, kebangsaanku bangsa Mesir. Kemana mereka pergi? Ditanya Raja Daud.
Mereka pergi ke sana sini katanya. Dikatakannya Raja Daud, beritahu kepadaku kemana mereka pergi. Dan jawab budak orang Amalek itu katanya, kalau engkau tidak membunuh aku dan tidak menyerahkan aku ke tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkannya. Nah, ditunjukkannya budak Amalek inilah posisi mereka. Dan pada saat itu setelah mereka tahu, pagi-pagi buta, waktu enak-enaknya tidur, Raja Daud menyerang, dan puji Tuhan orang Amalek dikalahkan. Haleluya, amin. Nah, demikianlah ketika Tuhan sudah menuntun, tidak peduli banyaknya atau sedikitnya, tidak peduli mau kemana pun lari musuh-musuhnya, tangan Tuhan akan tetap menjangkaunya. Jadi setelah mereka mengalahkannya, mereka merebut kembali anak istri mereka, juga harta benda mereka ditarik kembali. Nah, makanya tadi dikatakan di ayat ke-20-nya, di ayat yang sudah kita baca tadi ya, di ayat ke-22, kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Nah, saudara-saudara, di dalam kerumunan umat Tuhan ada orang-orang ternyata yang tidak bersyukur dan tidak tahu diri. Setelah Tuhan menyertai mereka, mereka dapat merebutnya kembali. Kan mereka pulang. Berapa yang ditinggalkan tadi di tepi sungai Besor? 200 orang. Nah, muncul sifat serakah dan tamaknya. Enak kali. Kok enak kali orang ini, enggak ikut perang, duduk-duduk tinggal di sini, alasannya enggak kuat lagi. Tiba udah dapat jarahannya, mau minta bagi ya. Nah, ini sifat manusia. Ketika dapat yang enak, kita berikan saja anak istri mereka kembali. Untung enggak disikat juga itu ya. Sempat disikat juga anak istrinya, jadilah perang saudara. Diberikan mereka lah anak istrinya, tetapi hasil jarahan tidak mereka berikan. Nah, disinilah muncul ketamakan dan keserakahan dari pengikut Raja Daud tadi, saudara-saudaraku. Nah, kita belajar saudara, bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Katakan samping kiri kanan, hidup ini adalah anugerah. Perlu kita ketahui bahwa semuanya yang kita punya ialah kasih karunia daripada Tuhan. Dan berkat itu selalu cukup. Amin. Berkat itu selalu cukup. Kenapa dikatakan cukup? Seandainya ini emas betulan, kau jual, pasti merasa kurang juga kau. Ya kan? Ketika gunung emas ada di sana, diberikan samamu, kita akan selalu merasa kurang. Itulah sifat dasar liarnya manusia tentang bersyukur. Amin. Nah, saudara-saudaraku, jadi di sini tamak dan serakah itu bukan soal kelebihan atau kekurangan, ya, bukan soal lebihkah atau kurangkah, seperti yang saya katakan tadi, selalu kurang, tetapi itu sikap hati. Amin. Kembali lagi, itu tergantung sikap hati kita pribadi. Jadi orang-orang yang tidak mau berbagi bukan karena kekurangan, tetapi karena hatinya licik. Amin. Hatinya busuk. Ada kan? Dapatnya kan? Enak kali dia. Enak kali dia. Ini beli garam di tanggal tua ini lumayan. Simpan. Itu karena hatinya licik dan busuk. Amin. Haleluya. Jadi kita di sini diingatkan untuk selalu bersyukur. Saudara-saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 19. Efesus 4 ayat 19. Sudah dapat? Ayo dibuka dulu biar sama-sama kita baca.
Sudah dapat katakan amin? Silakan umat Tuhan baca 2-3 ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hatinya tumpul dan menyerahkan hidupnya kepada segala kecemaran, keserakahan dan segala macamnya. Tetapi di sini di ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Hamasya. Siapa sini pengikut Hamasya? Turun tangannya. Ingat, identitas dari pengikut Hamasya itu ialah berkorban. Sama-sama kita katakan. Jadi jika sifat tamak dan serakah itu ada padamu, tetapi kita mengaku pengikut Hamasya, dilema hidupmu, tidak tenang. Bergabung dengan orang-orang yang holy mungkin, bersayap mungkin, ya kan, hidupmu tidak akan tenang. Karena sikap hati kita itu tadi, apa kata firman Tuhan? Tumpul. Jadi saudaraku, di sini saya mengingatkan kita bahwasanya keserakahan dan ketamakan ini sangat-sangat berbahaya. Jadi saudara-saudara, dalam setiap berkat Tuhan bagi kita, harta benda yang ada sama kita itu bukan milik kita sendiri. Seperti yang dikatakan hambanya Pak Pendeta Jantar Syanturi, ada bagian-bagian dari orang sekeliling kita. Orang-orang miskin, orang-orang berkekurangan, terlebih lagi yang sangat-sangat ditegaskan Tuhan, anak yatim, piatu, dan para janda-janda. Mereka memiliki bagian di dalam berkat kita itu. Bukan hanya berbicara materi, bagi sekeliling kita orang-orang yang kekurangan motivasi. Pernah lihat kawan-kawan kita letoy, lemas-lemas. Nah, mungkin dia kekurangan motivasi hidup. Bagi kita yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, mengerti akan jalan-jalannya Tuhan, motivasi dia. Amin. Jangan serakah dengan keteguhan imanmu kepada Tuhan. Amin. Berikutnya apa saudara-saudaraku? Ketika ia kekurangan pengalaman, ada enggak di samping sekeliling kita orang-orang yang kekurangan pengalaman? Ada banyak. Contohnya dalam pelayanan. Jika dia yang tadinya hanya nyuci WC aja, ya kan, bersih-bersihkan WC aja, dikit-dikit kalau ada yang rusak dialah dipanggil, ya kan. Istilahnya apa lah ya? Pemeran belakang panggung. Beri dia kesempatan, jangan serakah. Amin. Saya katakan ini ketika kami pelayanan di Karya Perdana, saya melihat bahwa angkatan-angkatan yang saya bawa ini kekurangan pengalaman. Berbicara saja ya masih dibilang kurang, karena baru sekali ikut ke lapangan, ini yang kedua kalinya, masih kurang. Bagaimana agar mereka terpacu dalam pelayanan dan menyadari kekurangan-kekurangan mereka? Karena apa saudaraku? Kebenaran itu tidak akan kita ketahui kalau tidak ada kesalahan. Berikan mereka kesempatan, sehingga mereka pun terpacu untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan serakah. Amin. Ketahuilah ketika kita berada di depan, ketika kita sedang berbicara, termasuk saya juga ya, makanya kalau nunjuk gini ya kan, semuanya ke saya gitu, 4 jarinya, satu hanya untuk yang kita khotbahi. Jangan hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Haleluya, amin. Jadi keserakahan dan ketamakan itu berlaku juga di dalam ketika sikap kita serakah dalam halnya memberikan motivasi atau kesempatan kepada orang-orang yang kita bina. Amin. Karena kunci dan ujung dari kesuksesan seorang pemimpin itu ialah ketika orang-orang yang dipimpinnya berhasil. Amin.
Belajar berbesar hati. Seperti yang saya katakan tadi, kalau hidupmu mengaku pengikut Ahmadiyah tetapi engkau tidak berani berkorban, salah alamat bos. Ikut Ayu Ting Ting yang lagi cari alamat. Haleluya, amin. Jadi saudara-saudaraku, ini sangat-sangat serius ya. Saya dulu berpikirnya bahwa kejahatan yang terbesar itu dalam Alkitab yaitu apa? Apa saudara? Wih, nggak tahu ya. Penyembahan berhala dan perzinahan. Saya pikir itu yang dibenci Tuhan. Nah ternyata kita buka kembali ke dalam Efesus 5 ayatnya yang kelima. Sudah dapat? Silakan baca bersama-sama 2-3 ayat. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Hamasiyah Elohim. Hati-hati, ternyata keserakahan termasuk dalam kategori penyembahan berhala, dosa yang dibenci Tuhan. Tepuk kiri kanannya, sama-sama kita bertobat. Haleluya, amin. Nah, jadi saudaraku, di sini diingatkan kita, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Hamasiyah dan Elohim. Jadi walaupun kamu sudah melayani, sudah mengenal firman Tuhan, sudah dibaptis celup seperti teh sampai 1 kali, 2 kali dibaptis, 3 kali, 4 kali, kau dengan pedenya ketika masa penghakiman masuk surga cuy, kata Tuhan, nyah. Hah? Nyah. Kenapa? Sikap serakah kita itu belum hilang. Amin. Amin. Seperti ada cerita ya kan? Enggak apa-apa ya, ini ilustrasinya perempuan. Jangan nanti demo ya bakar rumah saya ya. Seorang ibu-ibu memiliki ladang. Ini enggak jemaat sini ya. Jangan dulu berprasangka buruk ya. Hanya istilah. Dia punya jagung. Jagung pula. Nah, baru nanam jagung aku. Entah aku yang maksud si JG ini. Enggak ya, damai kita ya. Oke. Jadi dia punya jagung. Sudah besar-besar. Kebetulan jalan besar pula. Anak-anak sekolah sering pulang di sana. Jadwalnya pulang jam-jam 12. Bunyi-bunyi perut, kan? Apa yang lihat sikat saja. Ngakulah kita yang pernah melakukannya. Pastinya ya kan? Jadi ketika anak-anak sekolah itu pulang, dilihat, wah, enak. Kalau lagi lapar apapun jadi, disikat, diambilin. Besoknya dilihat pemilik, waduh, mana ini buahnya? Kok pada kosong? Ini tadi latar belakangnya dia orang rohani, nggak dapat-dapatnya ya kan? Ditulisnya lah di pamflet. Apa yang tidak dilihat oleh manusia, dilihat oleh Tuhan Yesus. Tancap. Nah, pulang lagi anak-anak itu kan, dibaca. Kalau kita nyuri, apa yang tidak dilihat oleh manusia, dilihat oleh Tuhan Yesus. Dikerjain. Walaupun Tuhan Yesus tahu, dia tidak akan memberitahukannya padamu. Balas tancap lagi, kayak SMS lah jadinya. Balas-balasan surat orang itu. Seketika dia melihat, miris hatinya, karena dia memang orang yang tamak, serakah. Udah ada lebih pun, apa salahnya diberikan? Ya kan? Makanya anak-anak itu ya, anak-anak sekarang bijak-bijak ya. Haleluya. Pintar-pintar anak-anak sekarang. Dibalas, sekalipun Tuhan tahu nggak bakalan dikasih tahu. Seperti kesaksian dari Evangelis Daud Tony ya, mungkin sudah pernah baca ya di YouTube. Orang-orang yang mudah disantet, orang-orang yang mudah dijatuhkan itu orang-orang pelit.
babi ngepet saja, ketika dia menjalankan aksinya, dia tidak akan pergi ke Bank BRI. Kenapa? Karena BRI itu perpanjangan dari Bank Rakyat Indonesia. Rakyat di situ nggak bakalan ke sana dia, karena di situ ada janda-janda yang sedang menabung untuk masa depan anak-anaknya, ya kan? Ada anak-anak muda yang sedang menabung untuk sinamoknya nanti, ya kan? Enggak dicarinya di sana. Rumah-rumah orang kaya yang dicarinya. Pernah nonton itu ya? Pasti selalu rumah-rumah orang kaya itu. Jadi hati-hati. Ini hal serius, keserakahan ini. Amin. Jadi jangan pernah menegur orang membuat ayat-ayat Alkitab gitu. Nanti kena mental ketika dibalas, ya kan? Malu kali. Haleluya, amin. Nah, kita lanjut. Jadi ketamakan dan keserakahan ini adalah hal yang bahaya, karena tamak dan serakah bukan karakter dari pribadi kita, tetapi warning, itu ikatan dari si iblis. Ya, sering kita dilema, ya kan? Aku kan masih kekurangan. Sebetulnya bukan karakterku yang demikian. Coba aku berlebihan, pasti ku kasih. Itu tipu daya si iblis. Amin. Coba ketika engkau sudah punya atau berlebih, kamu kasih enggak? Enggak juga. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita akan selalu merasa berkekurangan. Jadi saudaraku, di sini ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, mengapa tamak dan serakah adalah dosa yang begitu serius. Yang pertama, karena kita tidak akan pernah bisa menghargai berkat Elohim, sehingga tidak pernah dapat puas dan bersyukur. Ingat, sifat tamak dan serakah itu akan membuat kita tidak akan menghargai berkat Elohim, seperti para pengikutnya Raja Daud pada saat itu. Sudah diberkati, sudah dilimpahkan malahan, tetapi karena keserakahan, enak kali. Haleluya. Jangan sampai memiliki sikap hal yang demikian. Jadi ini membuat kita tidak menghargai berkat Elohim dan tidak puas, terlebih mengucapkan syukur. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita akan dibuat hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri tanpa peduli dan memikirkan orang lain. Betul ya? Pernah ya mengalami ya? Keserakahan dan ketamakan itu akan membuat kita tidak memikirkan kepentingan orang lain. Aku aja belum cukup, enak kali kau kuberikan. Tetap kembali ke pasal pertama, identitas dari seorang pengikut Al-Masih itu berkorban. Nah, berikutnya yang ketiga, yaitu hal itu akan membuat kita dapat berbuat apa saja yang menerobos aturan dan ketetapan apapun demi ambisi dan kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini paling bahaya ini. Yang penting aku dapat, yang penting aku happy gitu. Masa bodoh dengan orang lain, enak aja. Nah, itu yang dilakukan ke-200 pengikutnya Raja Daud. Hati-hati kita. Amin. Nah, berikutnya saudara-saudaraku, hidup kita akan dituntun dalam hawa nafsu. Nah, ini kalau udah ada indikasi lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, enggak jauh-jauh, hawa nafsu akan melupakan kehendak dan rencana Elohim dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada kehidupan yang lebih menyenangkan selain berjalan dalam apa yang kita pikirkan. Kalau hidup kita sudah dipimpin oleh hawa nafsu, gelap itu semua. Betul ya? Apapun jamitannya pandita tadi, apapun yang diperkatakan firman Tuhan, apapun lagu-lagu rohani yang diberikan, kalau udah ada hawa nafsu, gelap. Jadi ketika kita memaui keserakahan dan ketamakan ini, hati-hati, kita akan dipimpin dalam hawa nafsu. Nah, bagian yang kedua, saudara-saudaraku, bisakah orang yang sudah bertobat mengenal Tuhan akan menjadi tamak dan serakah?
Nah seringkali kan, saya sudah bertobat, jauhlah serakah dan tamak itu dalam diri saya. Saya mau katakan bisa. Nah kenapa bisa saudaraku? Yang pertama yaitu karena kita tertipu iblis tentang konsep berkat. Kita tertipu kepada si iblis tentang konsep berkat itu. Konsep berkat itu apa sih? Ya kan? Ketika aku mempunyai 2, aku beri 1. Atau bagaimana? Nah saudara-saudaraku, saya katakan tadi bahwa identitas kita sebagai pengikut Al-Masih itu ialah berkorban. Jangan tunggu ada uangmu. Bagikan motivasi pun, bagikan semangat pun bisa. Haleluya. Ketika suami lagi pusing, ibu-ibu lagi gagal hasil panennya, jangan kau maki-maki, jangan kau bilang tidak berguna kau. Apanya taumu? Makin down nanti semangat dia itu. Semangati, berikan harapan-harapan yang menguatkan. Tidak apa-apa, tidak seterusnya hasil panen bagus. Yang penting cukuplah dulu untuk saat ini. Kan bisa. Kalau engkau bisa memotivasi orang, untuk apa menjatuhkan orang? Gak ada gunanya. Gak bakalan lebih tinggi derajatmu pada orang-orang yang kamu jatuhkan itu. Malahan, percayalah hati nuranimu itu akan bicara, masih segininya kamu. Ya kan? Masih segininya ternyata. Masih suka ngumbar-ngumbar. Nah, jadi jangan salah konsep tentang berkatnya Tuhan kepada setiap kita. Nah, berikutnya saudara-saudaraku, kenapa orang-orang yang sudah mengenal Tuhan bisa serakah dan tamak? Itu karena hatinya masih tumpul dan belum dilembutkan. Mungkin pernah kepahitan kali. Dulu aku betul-betul membutuhkan pertolongan, enggak ada yang nolong. Nah, sekarang ada orang yang menolong aku, enak aja dia aku bantu. Nah ini, konsep tentang ini harus ditukarkan. Karena saya juga berprinsip demikian. Orang yang kubantu pada saat ini, mungkin bukan dari dia mendapat balasannya, tetapi dari orang lain. Nah, saya selalu berprinsip itu. Walaupun ada sebagian orang yang tidak melakukan hal demikian. Nah, itu saya pandang positifnya, melatih saya apakah saya teguh pada prinsip saya itu. Amin. Jadi jangan memiliki hati yang tumpul. Bukan marga tumpul ya, jangan bilang nanti ya memang si tumpul itu gitu semua. Tumpul hatinya, enggak. Semua orang yang masih serakah dan tamak. Jadi kepahitan-kepahitan akan hal-hal yang sudah kita alami, jangan kita balaskan kepada orang lain. Terlebih pelit akan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengenal kebenaran, keluarga kita sudah diselamatkan. Orang-orang yang belum mengenal hal demikian, enak aja. Dia ini kan pernah memaki-maki keluarga kami dulu. Enak aja aku sampaikan kabar keselamatan. Enggak, biar mati dia di neraka. Jangan. Tetapi saudaraku, lembutkan hatimu dan pandang bahwa apa yang saya tabur hari ini akan saya tuai nanti, baik atau benarnya. Amin. Nah, berikutnya saudara-saudaraku, kenapa hal itu bisa terjadi kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan? Karena fokusnya masih dirinya sendiri, bukan kepentingan bersama, bukan kepentingan apa kata firman. Betul ya? Orang serakah itu kan karena merasa berkekurangan itu, kepentingan dirinya sendiri, maunya dia aja, bukan kepentingan kebersamaan gitu, bukan kepentingan apa yang diinginkan oleh firman gitu. Jadi itu bisa terjadi bagi kita. Kenapa bisa terjadi? Balik lagi ke dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin pengajaran akan hal itu belum kita ketahui. Tetapi setelah kita dengar saat ini, sama-sama kita bertobat. Amin. Nah, berikutnya saudaraku, yang keempat ialah karena belum sungguh-sungguh menyadari konsep
Mencukupkan diri. Doa Bapa kami ada enggak mengatakan berikanlah kami yang lebih pada hari ini? Ada dikatakan demikian? Lantas kenapa hidup kita mau lebih? Udah lebih hebat dari Tuhan? Hah? Udah merasa lebih hebat dari Tuhan? Tobat. Amin. Mencukupkan diri secukupnya, karena ketika engkau akan mengambil lebih, walaupun itu menguntungkanmu pada saat itu, ketahuilah besok itu akan menjadi ulat. Seperti orang Israel, dikatakan Nabi Musa, secukupnya ambil roti itu, daging itu, untuk besoklah biar bisa aku tidur, biar nggak kerja lagi. Busuk, nggak ada cerita, hilang. Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, ketika engkau berleha-leha tetapi nilaimu, berkatmu atau gajimu lebih dari apa yang kamu kerjakan, akan diambil Tuhan bagaimanapun caranya. Bisa kamu nikmati 1-2 tahun dengan menipu sekelilingmu, menipu hati nuranimu, tetapi tetap apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Haleluya. Bagian ketiga yaitu bahayanya orang tamak dan serakah ini. Ini bahaya ini orang-orang ini. Kenapa saya katakan bahaya? Karena itu tadi masuk dalam tipe dosa yang sangat dibenci Tuhan ternyata. Kenapa bisa bahaya saudaraku? Yang pertama, tidak mendapat tempat dalam kerajaan Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah membaptis orang banyak, menerima keselamatan dan sebagainya. Tetapi apa kata kitab Efesus tadi saudara-saudaraku? Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Hamasya. Enggak bakalan dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Itu bahayanya. Jadi kalau mau serakah atau tamak, siap-siap, kan sekuensinya tidak masuk surga. Nah berikutnya yang kedua, merugikan banyak orang. Pasti ya, merugikan banyak orang, ya kan? Merugikan banyak orang. Kalau ada sifat serakah ini, seharusnya itu berkatnya bersama, berkatnya si ini. Tetapi karena dia serakah, dikantonginya. Pasang sistem TST, tahu sama tahu, ya kan? Udahlah, tarilalah, sudahlah, lagi naik harga bensin, lumayan, merugikan banyak orang. Padahal ketika nyanyi, oh Tuhan, pakailah hidupku agar menjadi berkat, ya kan? Sikap demikian merugikan banyak orang. Jadi berhati-hatilah. Yang ketiga saudaraku, merusak kebersamaan dan memecahkan kesatuan. Nah, ini ngeri nih dalam satu komunitas. Komunitas itu apa saja saudaraku? Dalam keluarga, di dalam satu angkatan, dalam satu perusahaan, terlebih di dalam satu seperti kita ini, satu seminari, bisa menghancurkan kebersamaan dan memecahkan. Jadi kenapa ketika engkau berada dalam satu komunitas itu tidak merasakan damai? Coba cium baunya. Ternyata ada orang serakah dan tamak di dalam itu. Amin. Udah kau cium sekelilingnya, cium lagi bau badanmu. Apakah saya yang demikian? Kalau iya, mandi kembang 7 rupa. Enggak ya, bertobat maksudnya. Jadi itu memecahkan kebersamaan, merusak kesatuan. Sekali lagi, tidak ada kepentingan yang lebih mulia daripada kepentingan bersama dalam standar firman Tuhan. Mungkin
ketika engkau bermaksud ini benar yang saya katakan, ingat bos, 3 tambah 3 itu 6, 4 tambah 2 itu pun 6. Jadi tidak selalu apa yang kita pikirkan itu benar. Tanya sekeliling. Amin. Jadi tetap jaga kesatuan itu dan kebersamaan itu selagi itu menuju pada kebenaran. Nah, berikutnya saudaraku yang terakhir, itu menghambat kesaksian dan kemajuan pekerjaan Tuhan. Kalau siapa sini pernah PPL di lapangan? Di lapangan. Oke, turun tangannya. Pernah enggak? Saya tidak menjengkali ya hamba-hamba Tuhan yang di sana. Pernah enggak mereka mengatakan jangan merokok? Pernah? Tidak. Jadi kenapa firman Tuhan itu seperti diselubungi, tidak diberitahukan? Karena hamba Tuhannya belum melakukan, dia enggan untuk memberitahukannya. Kenapa orang-orang tua sekarang enggan? Jangan kau cibiri kawanmu, jangan kau maki-maki dia. Ibu, bapak, ketika anakmu pulang main-main, kamu sudah nyapu, mungkin kotor kakinya bawa masuk, wah, segala jenis kebun binatang yang ada di Siantar itu keluar. Jadi kita enggan untuk mengatakannya. Sekalipun kamu mengatakannya, hati nuranimu pasti malu. Betul ya? Pasti malu. Jadi itu menghambat pekerjaan Tuhan, keserakahan itu. Jadi saudara-saudaraku, itulah pentingnya kita belajar dari apa yang dialami oleh Raja Daud pada saat itu. Bahkan saudara-saudaraku, setelah Raja Daud mengetahui bahwa sikapnya orang-orang yang dipimpin demikian, dia mengatakannya begini, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Yahweh kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Dilanjut di sini, sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Enggak lebih besar bagian dia 50, bagian berikutnya 30, 20. Enggak. Dan ternyata itu menjadi hukum di tanah Israel. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Jadi belajar dari pengalaman itu, Raja Daud tidak ingin lagi, hatinya perih. Sudah diberkati Tuhan, malah ada lagi hal-hal yang memecahkan. Seperti perkataan Bung Karno, perjuanganku akan lebih mudah karena aku melawan penjajah, tetapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Jadi kita di sana menuai jiwa-jiwa, wah haleluya, disambut bagaikan artis tidak? Iya. Wah, amang, udah makan, haleluya, haleluya gitu. Tapi ternyata di sini pecah. Sini tidak damai. Jangan sampai terjadi hal demikian karena kepentingan kita tadi. Jadi mari sama-sama menegaskan firman Tuhan ini dalam diri kita masing-masing. Ingat saudara-saudaraku, ternyata dosa ini disetarakan dengan penyembahan berhala dan perzinahan. Pernah melihat orang berzina? Pernah ya? Wah, ngeri kali. Wah, kawan ini, wah, nikahlah, apalagi, Demikianlah ketika kita serakah, respon orang-orang kepada kita. Jangan merasa heran, karena itu memang dosa yang parah. Dikitnya ku ambil, enggak banyaknya. Karena pasnya satu lagi, biar pas 100.000 uangku. Jangan. Amin. Jadi sekali lagi tepuk kiri kanannya, sama-sama kita bertobat. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri.